Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 16 Januari 2021 dengan judul Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di sorga. Ayat inti, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Tuhan Yahweh tidak menganggap rencana keselamatan itu sempurna sampai Dia mencurahkan hanya dengan kasih-Nya sendiri. Oleh penentuannya, Ia telah menempatkan pada mezbahnya seorang pengacara yang dipakaikan dengan sifat kita. Sebagai pengantara kita, tugas pekerjaan Kristus ialah memperkenalkan kita kepada Bapa sebagai putra dan putrinya. Kristus telah menjanjikan dirinya menjadi pengganti dan jaminan kita, dan Ia tidak melalaikan seorang pun. Ada persediaan penurutan sempurna yang tidak pernah habis berasal dari penurutannya. Di surga, jasa-jasanya, penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya dihargai sebagai dupa yang akan dipersembahkan bersama-sama dengan permintaan doa umatnya. Ketika doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik kepada tahta Allah, Kristus mencampurkan dengan doa itu jasa-jasa hidup penurutannya yang sempurna itu. Segala doa kita diharumkan oleh dupa. Kristus telah menjanjikan dirinya untuk mengantarai demi kepentingan kita, dan Bapa selamanya mendengar anaknya. Ini adalah misteri keilahian, bahwa Kristus harus mengambil sifat manusia dan oleh suatu kehidupan yang hina meninggikan manusia dalam derajat moral yang seimbang dengan Allah, bahwa Ia harus membawa sifat yang diambilnya itu kepada tahta Allah dan di sana menghadapkan anak-anaknya kepada Bapa, supaya kepada mereka dianugerahi suatu kehormatan yang melebihi kehormatan yang dianugerahkan kepada malaikat-malaikat. Inilah keheranan bagi alam semesta semawi, misteri yang kedalamnya malaikat-malaikat rindu melihat. Inilah kasih yang menghancurkan hati orang berdosa. Dia yang tidak dapat melihat manusia terjerumus kepada kebinasaan tanpa membiarkan jiwanya pada kematian untuk menyelamatkan mereka dari kemusnahan yang kekal, akan memandang dengan rasa iba dan belas kasihan atas tiap-tiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kristuslah pengacaramu. Dalam pengakuan yang kuat dan sepenuh hati akan kasih Allah, peganglah tangan Kristus dan pegang kuat-kuat. Tangannya memegang engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau dapat memegang tangannya. Saudaraku yang kekasih, rencana keselamatan Allah itu begitu sempurna karena Ia mencurahkan hanya dengan kasih-Nya sendiri, dan Allah menyediakan pengacara bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ialah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Mari kita memegang tangan Yesus, karena Ia memegang tangan kita lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang menyempurnakan rencana keselamatan. Ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Di hari ini ketika kami datang kepadamu di dalam penyembahan kami, di dalam doa-doa kami, marilah Tuhan menerima kami sebagaimana kami ada. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu ke tengah-tengah umat-Mu dan mencurahkan berkat dari sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.